Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, afatun nikah wa fawaiduh. Bab menerangkan tentang afat pernikahan. Afat itu bahaya, efek negatif. Jadi nikah itu ada efek positif, faedah, ada juga efek negatif. Afatun nikah wa fawaiduh. Bab ini menerangkan tentang afat, efek negatif dan positif pernikahan. Wa fihi fawaidu khamsah. Dalam pernikahan ada 5 faedah. Yang pertama al-waladu. Faedah pertama dari pernikahan adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Ini yang paling penting ya. Orang menikah tujuannya supaya bisa beranak pinak ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tanakahu tanasalu, bernikahlah dan tanasul, terus beranak pinak ya. Hendaknya orang itu menikah kemudian dia memplanning untuk mempunyai anak ya. Soal cepat atau lambat itu terserah. Akan tapi tujuan utama pernikahan itu untuk mendapatkan anak. Yang kedua, wakasur syahwah, untuk memecahkan syahwat. Maksudnya menyalurkan. Orang laki-laki, perempuan secara naluri punya syahwat, punya keinginan, ketertarikan kepada lawan jenis. Ini sudah naluri alami ya. Orang laki-laki kepingin perempuan, perempuan kepingin kehangatan rumah tangga laki-laki. Makanya tujuan yang kedua dari pernikahan itu untuk menyalurkan syahwat ya. Hasrat seksual. Memang itu kebutuhannya. Kalau tidak ada itu ya bagaimana ya? Yang ketiga watadbirul manzil. Tujuan dari pernikahan itu untuk tadbirul manzil, untuk mengatur rumah tangga. Kita ini para suami ini biasanya enggak ngatasi ya. Suami-suami ini tidak cukup cakap untuk bisa mengatur rumah. Jangankan mengatur rumah, dapur aja kita enggak beres ya. Saya sendiri merasa kalau tidak ada istri ini belum kotoran-kotoran di belakang, di depan ya, di jeding. Wanita ini memang mempunyai keistimewaan ya, untuk bisa mengatur rumah tangga. Jadi dengan pernikahan itu kita bisa mengurangi kesulitan ya. Saling kerjasama. Suami bekerja di luar, istri mengatur apa yang di dalam rumah tangga. Makanya suami istri harus kompak ya. Yang suami harus jadi suami, yang istri juga harus jadi istri. Jangan suaminya di rumah, istrinya keluyuran. Nah ini tidak imbang ini. Suami cari nafkah, bekerja. Istri duduk di rumah, mengatur rumah tangga. Yang selanjutnya faedahnya adalah wakasratul ashirah, untuk memperbanyak keluarga. Jadi dengan pernikahan kita ini ada besan ya, hubungan kekerabatan itu. Jadi pernikahan ini menimbulkan hubungan antara daerah, antar suku, antar, kalau di Jawa Timur ini antar kiai, pondok ini besanan pondok sana. Jadi hampir semua pondok khususnya di Jawa itu masing-masing ada ikatan antar kiai. Kiai anu mantunya kiai anu menikah dengan kiai sana. Jadi ada asyirah ya, memperbanyak hubungan keluarga. Wa mujahadatun nafsi, lan mujahadah, merangi hawa nafsu, bil qiyami kelawan jumenengi, bihinna kelawan membunuh al asyirah. Selanjutnya hikmah. Faidah pernikahan itu untuk supaya kita bisa melatih hawa nafsu.
melatih hawa nafsu di dalam bersabar ya. Berjuang, memberi nafkah, melayani, mendidik ya. Ini kan bagian dari perjuangan ya. Mengatur keluarga ini juga tidak yang semudah kamu bayangkan. Bukan hanya soal hubungan seks. Bagaimana tanggung jawab orang tua, punya anak, pendidikan, membangun hubungan ya. Banyak hal yang harus dilatih ya. Yang paling penting tentang kesabaran. Orang ini sebelum berumah tangga ini kan bebas. Ketika rumah tangga masing-masing yang terikat satu sama lain. Ada hak, ada kewajiban. Nah ini tidak semua orang mampu ya. Makanya diperlukan perjuangan ya. Diperlukan kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga. Banyak contoh rumah tangga itu tidak bertahan ya. Walaupun masing-masing berpendidikan tinggi, walaupun masing-masing kaya, masing-masing berkecukupan, belum tentu rumah tangganya bisa bertahan karena tidak sabar. Saya punya teman suami istri pasangan dokter. Suami dokter, istri dokter. Masing-masing sibuk. Suaminya di kota ini, istrinya di kota sana, jauh. Hubungan jauh, merenggang, akhirnya cerai ya. Tidak gampang ya. Banyak rumah tangga walaupun ustadz ya, walaupun kiai, tidak selalu bisa menyelesaikan ya. Dibutuhkan kesabaran ya. Kasus-kasus rumah tangga ini ada 1001 macam ya, macam-macam ya. Intinya diperlukan kesabaran masing-masing pihak, suami ataupun istri ya. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk mujahadatun nafsi, mengendalikan diri, melawan hawa nafsu dengan menjalankan kewajiban sebagai suami kepada keluarganya. Bundiong. Al-faidatul ula utai faidah kang kawitan. Faidah yang pertama dari pernikahan al-waladu, yaitu untuk mendapatkan anak. Jadi faedah pernikahan tadi ada 5. Mendapat anak, mengendalikan syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan melatih hawa nafsu. Yang pertama tentang mendapat anak. Wa huwal aslu, wa huwa utawi al-walad iku al-aslu kang pokok. Nikah untuk mendapat anak ini yang utama. Walahu lan krono al-walad udiat dan selahaken opo nikahu nikah. Karena untuk tujuan mendapatkan keturunan dilakukan perkawinan. Wal maksudu utai kang den sejo iku ibqaun nasli, netepaken keturunan. Yang dimaksud dari tujuan perkawinan adalah supaya ada tetap keturunan, sambung menyambung. Wa alla yakhluwa, lan supaya ora sepi opo al-alamu alam dunia an jinsil insi saking jenisi menungso. Supaya dunia ini tidak kosong. Kalau semua orang tidak mau menikah, lama-lama dunia ini kosong. Karena orang yang hidup pasti akan mati ya. Hari ini di Cina, saya kemarin tahun kemarin ke Cina. Dulu saya ke Cina tahun 2003 atau 2002. Di Cina ada pembatasan anak. Orang maksimal 1 anak. Orang punya anak lebih dihukum. Karena Cina sudah beban anaknya berat. Penduduknya 1 miliar. Hari ini ketika saya datang lagi ke Cina, Cina kekurangan. Sampai sekarang ini mereka kesulitan cari orang punya anak. Orang sibuk kerja, gila kerja, nggak ada yang punya anak, nggak mau hamil, nggak mau ribet, karena biayanya mahal, biaya pembantu mahal.
Waktu saya ke Cina yang terakhir, kata guide saya, hari ini kalau kita jalan di Cina, lihat ada orang melihat ada orang hamil, itu hoki. Hoki itu untung, keberuntungan. Karena apa? Sangat sulit hari ini cari wanita yang mau hamil. Yaitu gara-gara orang gila kerja, nggak ada yang mau hamil. Kan hamil ini berat, terus melahirkan, menyusui dan seterusnya. Kalau sampai orang ini tidak ada yang mau hamil, ya lama-lama hancur. Semua tua, siapa yang akan meneruskan ya. Jadi penting pernikahan ini supaya ada regenerasi. Kalau semua orang setuju tidak kawin, tidak punya anak, 100 tahun lagi dunia ini mungkin kosong. Di Amerika sudah ada beberapa kota yang kosong. Di Italia juga. Di Italia ada pulau kosong. Sampai di Italia saya baca di medsos, ada pulau di mana orang mau tinggal di situ dikasih uang. Pemerintahnya sampai mengundang orang supaya menetap di situ minimal 3 tahun, dikasih rumah, dikasih uang. Karena kosong ya, penduduknya habis, mereka pergi semua. Kotanya jadi kota hantu ya. Banyak orang yang tidak mau punya anak. Makanya kemudian mereka di Eropa itu banyak adopsi. Ngambil dari Indonesia, ngambil dari Asia ya, dari Afrika. Kayak Madonna ngambil anak dari Afrika. Madonnanya putih, anaknya hitam. Karena anak angkat. Banyak orang yang gak mau hamil, lah itu nanti masa depan hancur. Karena manusia ini secara alami pasti akan bergantian ya. Manusia ini kata Allah seperti daun hijau-hijau kuning jatuh ya. Secara alami manusia ini akan menua mati ya. Makanya harus ada regenerasi supaya dunia ini tidak kosong. Wa innal masyahwatu angin pasti ini utawi syahwat iku khuliqat dan dadekaken apa syahwat ba'isatan ingkang nangiaken mustahissatan turkan gegerehi. Gegerehi itu menggerakkan, menganjurkan. Jadi syahwat itu alat yang dipasang oleh Allah supaya kamu berminat kepada pasangan jenis ya. Kalau nggak ada syahwat namanya impoten, nggak doyan guys. Makanya syahwat ini penting ya. Kalau nggak ada syahwat dikasih obat, namanya obat lemah syahwat. Nah, syahwat itu pendorong. Kal muwakkali kaya wong kang den pasrai bil fahli kelawan pelanangan fi ikhrajil bidri ing dalem ngetokaken benih. Mani niku benih bibit. Wabil unsalan kelawan wong wadon fit tamkini ing dalem ngongangaken itu bahasa Indonesianya memberikan kesempatan menerima minal harsi saking tanduran. Talat tufan krono gawe ulas bihima kelawan mengkuno fahli wal unsa fisiyaqati ing dalem nekaaken ilak tinasil waladi maring gawe anak. Maksudnya bekerja sama suami istri ini seperti petani dan lahan. Suami ini petani menanam bibit, istri itu sawah menerima tanaman ya. Al-Quran mengibaratkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Pasanganmu itu seperti sawah, ladang. Kamu silahkan macul-macul, nandur-nandur sawah sak kedok. Jadi kamu laki-laki petani, mencangkul, menanam benih. Istri sawahnya, menerima, mengolah supaya tumbuh gitu. Suami istri ini digerakkan oleh Allah dengan syahwat. Masing-masing punya ketertarikan. Suami
tertarik pada istri, istri juga tertarik pada suami. Itu memang benih yang ditanamkan Allah di hati manusia, laki-laki dan perempuan, supaya masing-masing connect. Kalau yang laki tok yang minat, istrinya nggak minat ya nggak bisa sempurna. Harus saling bergerak. Allah menyuruh kita untuk saling menanam itu ya, supaya tumbuh anak-anaknya. Benar. Kata Lutfi koyok gawe welas bitoiri kelawan manuk fi basil habbi. Oh ini bisa babil wikoi kelawan sebab jima. Kata Lutfi koyok gawe welas bitoiri kelawan manuk fi basil habbi ing dalam gelar biji-bijian uji alladzi yastahi kang kepingin apa tair hi ing al habbi liusaka supaya den kiring sapa mengkono tair ila syabakati maring jaring ya. Seperti burung kalau mau dijaring itu kan dikasih benih, maju-maju nyaplok masuk sangkar ya. Nah suami istri itu seperti itu ya, dikiring melebu terus ya melebu. Nah, makanya harus ada pendorongnya itu. Itu yang disebut dengan syahwat. Wa kanatil qudratul azaliyah wa kan lan ono apa al qudratu kekuasaan al azaliyah tukang bangsa azali, kekuasaan Allah pada zaman dahulu sebelum terciptanya bumi. Iku ghairu qasiratin ora kang cepet an ikhtirail ashasi saking dadekaken pira-pira awa-awaan ibtidaan ing dalam kawitane min ghairi hirasatin saking tanpa nandur wazdiwajin lan kecampuran. Maksudnya istiwaj itu persentuhan laki-laki perempuan. Allah itu bisa menjadikan manusia tanpa hubungan seks ya. Allah bisa menjadikan manusia tanpa melakukan hubungan pernikahan atau suami istri. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu ya. Allah bisa. Kalau Allah mau menciptakan 1 juta Adam, bisa saja. Ada lagi yang tanpa bapak. Nabi siapa? Nabi Isa. Bapaknya tidak ada. Kalau kita meyakini ya memang tidak perlu bapak, karena itu bagian dari kudrah ilahiyah, kekuasaan Allah. Lah orang-orang yang salah tanggap mengira bapaknya adalah Gusti Allah. Dari bapak Gusti Allah, mortuane sopo. Bingung nanti. Kalau ada bapak berarti ada kakek. Kalau kakek ada nenek, bulet is. Islam mengatakan manusia itu bisa diciptakan tanpa permulaan. Contohnya Nabi Adam. Atau tanpa bapak seperti Nabi Isa. Allah mampu ya. Allah mampu menjadikan 1 juta Adam, 1 juta Isa. Allah mampu. Tapi Allah menginginkan tidak begitu gitu. Walakinnal hikmatu tetapi itu hikmah iku iqtadat natrabi apa hikmah, hikmatul ilahiyah tartibal musabbabati ing ngurutaken pira-pira sebab alal musabbab pira-pira perkara kang nyebabi alal asbabi ing atase pira-pira sebab. Allah bisa sebetulnya menciptakan manusia tanpa bapak, bisa. Allah menciptakan manusia langsung dari tanah, bisa. Tetapi hikmah ilahiyah, kebijakan Allah menghendaki manusia dilakukan dengan sebab akibat ya. Ada pernikahan, hamil, ada anak gitu. Tanpa itu sebetulnya Allah bisa. Contohnya Maryam bisa hamil tanpa pernikahan. Tetapi itu tidak selalu demikian. Allah menginginkan yang normal itu berjalan dengan sebab-sebabnya. Ja'alna likulli syai'in sababa. Supaya manusia ini bisa menalar gitu. Kayak kon kadang WC kebelet dhisik. Itu kan keadilan Allah.
kebelet sehingga kamu pergi ke WC. Coba Allah menghilangkan kebelet, moro-moro tuh pak melaku brul. Wah itu jenenge mencret. Bahaya itu. Allah beri sebab, kamu makan kenyang terus buang air. Itu sebab-sebab aja gitu. Tapi Allah menginginkan demikian. Allah itu maha kuasa, tapi Allah tidak menciptakan kucing lahir dari kambing. Tidak ada. Kambing mana kambing. Walaupun kalau Allah mau bisa saja kambing mana kucing. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Gusti Allah. Mal istighna'i serta ni amri semuge anda saking mengkono musabbabat idharun korona mertelakan lil qudrati maring sifat qudrah wa itmaman lan nyampurnaken li ajaibis sunati maring pira-pira keajaibane asal kejadian penciptaan. Wah tahqiqan lan nyataken lima maring perkara sabakut kang wis ndisi ibi kelan ma apa al-masyiatu kersane Gusti Allah. Wa haqqatan tetep bihi kelan ma apa kalimatu kalimati Gusti Allah ay kalimatul ilahiyah. Wa jarolan lumaku bihi kelan ma apa al-qalamu qalam. Maksudnya catatane Gusti Allah. Allah menginginkan terjadi proses sesuai yang dikehendaki Allah, yaitu ada kelahiran, terus kemudian ada apa? Keajaiban. Bagaimana proses hamil, proses melahirkan, itu kan semua keajaiban. Bayangkan manusia bisa lahir dari jalan kemaluan perempuan, itu ajaib loh. Emang luasnya berapa? Ukuran dewe. Kok bisa keluar manusia sebesar kamu inilah? Kamu lo keluar dari lubang seberapa ya? Kalau bukan kehendak Allah, bayi itu tidak bisa keluar. Ya sekarang ada namanya operasi sesar. Tapi dulu-dulu kan nggak ada. Bayi lahir dari rahim keluar lewat jalan itu, jalan kemaluan itu. Berapa luasnya ya? Berapa senti? Bisa keluar manusia segede ilham itu. Loh. Kamu gede ini biar mlebu kon ndi kon pikiran. Nah. Ini kan hikmah ilahiyah supaya manusia itu menyadari betapa hebatnya Gusti Allah. Dari proses mani sekian bulan jadi manusia, Allah ciptakan telinga, kuping ya. Sampai kemudian waktu kelahirannya itu Allah mudahkannya. Seandainya tidak dimudahkan Allah, pasti tidak bisa keluar ya. Lubangnya itu kecil, ukurannya sampai si lubangnya itu. Kok bisa mengeluarkan kepalamu gitu? Dasmu lu gede sakmono. Kok iso metu tuh kok dalan cilik. Itu keadilan Allah, hebatnya Allah. Bayangkan rahim itu berapa senti sih? Farji itu berapa senti? Bisa keluar manusia segede saya seperti ini. Hah? Supaya ini orang mengerti sebab-sebab ya. Dari situ orang belajar tentang betapa agungnya kudrah Gusti Allah. Wa fi tawassuli lan iku ing dalem gawe lantaran ilal waladi maring anak. Kurbatun utawi ngeparek atau ibadah min arba'ati aujuhin saking papat piro-piro wajah. Masalah anak ini ada empat hal yang di situ merupakan ibadah ya. Anak ini pernikahan salah satu dari 5 tujuannya untuk mendapatkan anak. Nah, mendapat anak ini ada 4 ibadah tersendiri. Gitu. Wa yauti arba'ah iku lasru pokok fitar ghibi ing dalem demenaken fihi ing dalem nikah indal amni nalikane ngerasa aman min ghawail syahwati saking pira-pira kerusakane syahwat hatta lam yuhibba sehingga ora demen sapa hadum salah suci ulama ayal qa ingin tetemu sapa ahad Allah ing Allah asban hale wong kang dudo ya. Mendapatkan anak ini tujuan penting pernikahan ya. Dalam mendapatkan anak ini ada 4 segi ibadah ya. Dimana di situ itu mendorong orang supaya ingin menikah. Sehingga sampai ulama itu tidak mau
mati dalam keadaan duda. Seperti kemarin, bab kemarin disebutkan Imam Ahmad, ada Imam Mu'adz bin Jabal, semuanya kepingin sebelum mati tetap ingin menikah. Walaupun sudah sakit tetap menikah, karena ingin dapat pahalanya nikah. Di samping mendapat pahala, tujuan penting mendapatkan anak. Lah anak ini ada 4 hal yang penting di situ. Al-awwalu tekang kawitan. Faedah dari mendapat anak itu ada 4 hal. Di situ ada unsur ibadahnya. Yang pertama, muwafaqatu mahabbatillahi, nyocoki demeni Gusti Allah, mengikuti apa yang disukai Allah. Bisa'yi kelawan lumaku fi tahsilil waladi, ing dalam menghasilkan anak, li ibqa'i jinsil insani, krono netepaken jenisi menungso. Mempunyai anak ya, cita-cita menikah supaya punya anak. Itu yang pertama, mempunyai nilai ibadah dari segi melakukan sesuatu yang dicintai oleh Gusti Allah. Karena apa? Karena Allah menggambarkan dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu itu sawah ladang bagi kamu. Dan Allah merintah, fa'tu harthakum. Allah merintah, fa'tu ya, nekanono siro, garapen ya, annasitum, coropai terserah, rumahmu repe sakarmu ya. Tapi Allah merintah kamu menanam. Artinya Allah memerintah kamu menanam itu, Allah memerintahkan kamu untuk meneruskan siklus manusia. Karena zaman itu belum ada KB, belum ada kondom, belum ada spiral ya. Sehingga orang selalu konotasinya menikah punya anak, menikah punya anak. Karena pada zaman itu kan tidak ada namanya KB kan tidak ada. Makanya orang kalau menikah itu mesti konotasinya supaya punya anak. Karena zaman dahulu belum ada KB. KB ada zaman dahulu itu berupa azl. Azl itu dikeluarkan di luar. Ya, dikeluarkan di luar. Mbok guru-guru karuan. Kan jopot dan pun di lapangan. Tidak dikeluarkan di dalam supaya tidak punya anak. Loh, orang melakukan azl itu seperti tadi itu, tidak diniati untuk punya anak. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh ya. Termasuk hukum KB itu. Waktu KB pertama diadakan itu kan ulama pro kontra, boleh nggak KB. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh gitu. Karena tujuan menikah itu untuk punya anak. KB dengan tujuan menjarangkan anak, mengatur kelahiran, boleh. Yang tidak boleh itu KB untuk tidak punya anak sama sekali. Nah ini tidak boleh. Istilahnya steril itu. Itu tidak boleh. Karena apa? Itu memutus tujuan dari tanasul, tujuan dari siklus manusia. Kalau steril, kalau kucing dikebiri itu tidak bisa hamil, itu tidak boleh. Kecuali kalau tujuan medis ya. Biasanya orang itu kalau sudah melahirkan sesar 3 kali itu dipotong anunya, ini ya, rahimnya, karena berbahaya. Tetapi pada kondisi normal orang tidak boleh melakukan steril itu. Karena apa? Berarti dia itu menutup kemungkinan punya anak sama sekali. Kalau untuk mengatur kelahiran supaya tidak terlalu rengket, juga lahir gak terwelu, buru. Tadi sore saya ada tamu, tadi itu anaknya 15, istrinya 2. Tadi datang sore-sore ke situ. Anaknya gemerwuyek. Waduh, aku waspai bingung dulu. Anakku terluwe rasanya koyo omai kok kapal pecah. Iku arek 13 yo apa caranya? Anaknya 15. Yang satu punya anak 8, istri satunya punya anak 7. Jadi hampir bareng. Jadi langsung punya 2 begini. Bayangkan seru ini. Pasti seru ini. Wis pasti terjadi. Saya bayangkan lek tukaran ya apa ya. Wong anak saya aja 2 tahun sih surung-surungan.
Lalu iki. Nah, tapi dia keajaiban Allah ya. Keajaiban Allah. Artinya dan dia kayaknya orang yang aliran ini. Saya punya teman ini dua tipe. Ada orang yang tipe anti KB, ya seperti itu. Anaknya banyak. Mereka itu tidak mau KB. Jadi ada orang Islam ya teman kita ini ada yang memang tidak mau KB, memandang KB itu haram karena melanggar tujuan pernikahan. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh ya, KB itu boleh. Bukan untuk tidak punya anak, untuk mengatur kelahiran. Itu boleh. Maunya sekarang belum siap, diplan, diundur, boleh-boleh saja ya. Tetapi tujuannya memang menikah itu untuk supaya punya anak itu memang ya. Tanakahu tanasalu rabio duyo anak. Lewis rabi meteng. Ojo meteng baru rabi. Ini salah. Jenenge LKMD, lamar kari meteng disik. Nah, ini jelek ini ya. Kuliah punya anak, akhirnya dapat gelar MBA, Married by Accident. Nah, menikah karena kecelakaan. Itu tidak boleh. Tapi kalau punya istri melahirkan tidak ada masalah ya. Memang itu tujuannya. Dan itu diinginkan oleh Allah. Justru kalau orang menikah tidak ingin punya anak, itu tambeng apa? Bekedut. Sama dengan orang diberi sawah. Maunya kamu tak kasih sawah. Ki sawah, garapen, ini bibit, ini pupuk, ini ongkos, udah diberi. Terus kamu nggak nanam, ya pasti saya marah. Kamu ini gimana sih? Udah tak kasih sawah, bibit, ongkos, kamu nggak mau nanam. Kamu berarti malas. Lalu dikepuk. Sudah dikasih bibit tuh nggak mau nanam. Nah, ibaratnya orang yang nggak mau punya anak, ini seperti orang diberi sawah tidak mau nanam. Makanya itu jelek ya. Harusnya bagaimana? Ya harusnya kamu itu nikah ya punya anak itu normal. Nikah supaya kamu punya anak ya. Jangan takut ya. Jangan takut nikah, takut punya anak. Nikah punya anak itu normal. Lah saya tidak punya apa-apa. Iya kunu fuqara yughnihimullah min fadli. Jangan takut miskin. Asani utai kang kaping pindho, tujuan dari pernikahan yang kedua, tujuan dari punya anak. Itu talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyuprih cintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi taktsiri man ing dalem ngakehaken wong napa lafadzine fi taktsiri man bihi ono bihine bihi kang iku kelawan man mubahatuhu utawi kebanggaane Kanjeng Nabi. Jadi punya anak ini faedah yang pertama melakukan hal yang dicintai Allah karena kita disuruh menanam. Yang kedua punya anak itu mengikuti apa yang diperintah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebab Kanjeng Nabi ingin umat ini semakin banyak. Rasulullah bangga, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, kita ikut membanggakan Nabi. Ini kan bagus ya. Itu faedah kedua. Wasalisu, faedah punya anak yang ketiga, tolabut tabarrugi, nyuprih ngalap barokat bidu'ail waladi kelawan du'ai anak as-salih kang soleh ba'dahu ing dalam sause mengkono-mengkono ya walad ini maksudnya pada setelahnya nanti. Jadi tujuan punya anak itu supaya mendapatkan doa ya. Sebab kita ini percaya dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Orang kalau sudah mati amalnya tinggal 3 yang mengalir. Yang mengalir langsung maksudnya. Bukan berarti tidak boleh ditahlili ya. Nabi mengatakan ingkoto'a amaluhu, putus amalnya. Maksudnya amalnya dia gitu loh. Kalau amal orang lain bagi dia tidak putus. Contohnya kita tahlili, kita tuai, tembus. Bukan berarti ingkota amaluhu berarti tidak boleh ditahlili, bukan begitu. Ingkota amaluhu itu yang min nafsihi, amal yang dia lakukan terputus. Karena orang mati sudah tidak bisa sholat, orang mati tidak bisa sedekah.
terputus rezeki dia kecuali 3 hal, yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak yang soleh ya. Ini akan sambung pahalanya kepada dia. Adapun pahala dari orang lain tetap dapat ya. Buktinya Nabi juga ziarah kubur, Nabi juga mendoakan orang yang mati. Nah, menikah ini, punya anak itu, harapannya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya, punya anak lagi, mendoakan orang tuanya, sambung menyambung sampai hari kiamat. Ar-rabi'u tekang kaping 4 ikut tolabus syafaati nyupri syafaah. Amri pitulung. Bimautil waladi kelawan matine anak as-saghiri kang cilik idza mata nalikane mati sop al waladus saghir qablahu sadurunge mengkono wong nakih. Jadi yang keempat itu yang walaupun ini tidak diinginkan banyak orang ya, tapi ada kemungkinan orang itu punya anak, mungkin juga ada yang mati masih kecil. Bayi mati kan banyak. Lah, orang yang punya anak bayi meninggal itu punya celengan, punya tabungan. Karena anaknya itu nanti ya, anak bayi lahir mati, kalau orang tuanya ridho, besok anak itu akan menolong dia untuk masuk ke surga. Tapi jangan berharap anak itu mati, ya jangan ya. Anak kucing mati, oh jangan ya. Enggak, ini angel deh. Ya kita ingin anaknya kita hidup ya. Tapi seandainya mati, jangan terlalu disesali. Itu celengan, tabungan. Dia akan memberi syafaat nanti di hari kiamat ya. Jadi dari sini supaya kita punya gambaran ya. Jadi nikah apa? Faedahnya ada berapa tadi? Faedahnya nikah ada? Faedahnya kesekawan. Faedah nikah ada berapa? Ada 5. Faedah nikah ada 5 ya. Yang pertama mendapat anak. Yang kedua mengendalikan syahwat ya. Yang ketiga mengatur rumah tangga. Yang keempat memperbanyak keluarga. Yang kelima berjuang mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu untuk memenuhi kewajiban pada keluarga. Ini 5 faedah pernikahan. Lah, faedah yang pertama mempunyai anak itu mempunyai 4 pahala lagi. Jadi 4 ini tadi sub dari yang pertama. Tujuan faedah yang pertama nikah adalah untuk punya anak. Punya anak ini mempunyai 4 segi pahala, 4 segi ibadah. Yang pertama, dengan punya anak itu mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintah kita untuk punya anak secara eksplisit dalam ayat nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Allah memerintah kamu menanam, istrimu adalah ladang ya. Itu adalah bahasa lain dari memerintahkan kamu punya anak. Menanam kan tumbuh ya. Nanduriku kayak sawah sak kedok iku cukul blenduk metu brul dadi alpian. Mungkin biar gak ini gak semangat nih ngantukan dari kita loh. Ini biar gak ini kurang semangat kira-kira. Makanya kan boleh kali kumpul bujumu aduso. Gue jadi anak jadi seger. Anak saya geri-gerian ini gue tangi turu ban. Gak ini gue gak kurang serius. Anak elah so lu kita delok ngantukan ya kan. Makanya mending kau kati rapi atau sose, seger. Mana aja bentek. Bahannya adonan ini cukup. Lemes-lemes sih kan nih. Coro UT-UT bahannya encer. Ngerti kan? UT-UT gitu, ngerti? Weci gitu. Kalau kagan banyu encer, jadi ini lemes ya. Jadi anak yang ini kudu ngantukan ini. Ini tepungi kurang. Ngaji ngantukan. Jadi punya anak itu yang pertama faedahnya mengikuti perintah Allah untuk menanam. Yang kedua mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi. Karena kita diperintah untuk memperbanyak anak supaya Nabi nanti bangga ya. Bangga umatnya semakin banyak ya.
Jadi mengharapkan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga tujuannya dari punya anak itu apa? Tabarruk, mengharapkan doa dari anak yang soleh. Harapannya kita punya anak energi soleh, dia mendoakan kita. Nah itu tujuan anak yang ketiga. Yang keempat, mengharapkan syafaat. Kalau anak kita itu ada yang diambil dalam keadaan masih kecil ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bayi-bayi yang mati itu kelak akan menjemput orang tuanya di surga. Wallahu a'lam.